Perkenalkan, nama saya Truste Maria Francisca Letekwara dengan NIM 514112. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai suatu bagian yang penting dalam metodologi penelitian filsafat, yaitu yang namanya kesinambungan histori. Berbicara mengenai kesinambungan histori di dalam metodologi penelitian filsafat tentu merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian filsafat. Karena kevalidan suatu hasil penelitian tentu tidak akan terlepas dari peristiwa sejarah, kurun waktu, dan tempat dalam suatu kejadian. Untuk itu, dalam suatu metodologi penelitian filsafat, kesinambungan histori ini berperan sebagai yang namanya metode histori. Pengertian metode histori sendiri merupakan prosedur pemecahan masalah yang menggunakan data masa lalu atau peninggalan untuk memahami kejadian atau keadaan yang terjadi sekarang. Secara artian spesifiknya, metode histori mengkaji data yang berupa karya filsafat itu sendiri, yaitu seperti buku atau tulisan karya filsuf pada masa silam, contohnya seperti Das Kapital, Republik, dan lain sebagainya. Nah, metode histori ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang membantu untuk melengkapi metode hermeneutika. Nah, karena metode histori itu merupakan suatu prosedur penelitian, maka dia memiliki instrumen-instrumen atau alat dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan sejarah atau histori tersebut. Yaitu yang pertama adalah metode verifikasi histori. Pada prinsipnya, metode verifikasi histori ini menekankan pada data histori yang autentik dan kredibel, atau bisa dikatakan sebagai data yang asli atau data yang benar-benar dan terpercaya. Kemudian sumber untuk memperoleh suatu data ini dikatakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data dari hasil karya sang penulis itu sendiri, dan ada data sekunder, yaitu bisa dikatakan sebagai karya yang diterbitkan oleh orang kedua atau interpretator. Verifikasinya itu menyangkut tiga hal, di mana verifikasi pertama tentang waktu, verifikasi kedua tentang siapa yang menciptakan karya tersebut, dan verifikasi ketiga adalah tempat di mana karya itu diciptakan. Yang kedua adalah metode deskripsi histori. Yang dimaksud dari metode deskripsi histori ini adalah untuk melukiskan, menjelaskan, dan menerangkan fakta sejarah itu sendiri. Nah, metode deskripsi ini berupaya untuk melukiskan peta sejarah. Peta sejarah di sini artinya yaitu apa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada namanya metode rekonstruksi biografi, di mana memahami dan mendalami kepribadian seseorang yang menjadi objek penelitian sejarah. Artinya metode rekonstruksi biografi ini menekankan pada bagaimana pendalaman biografi dari tokoh sejarah yang kita ingin teliti, di mana latar belakang sosiokulturnya, di mana tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan intelektualnya, watak orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir ada namanya metode periodisasi. Dalam penelitian filsafat periodisasi ini atau dalam kurun waktu ini penting untuk mengetahui bagaimana perjalanan perkembangan satu pemikiran filsafat, aliran filsafat, atau mungkin problem filsafat tertentu. Proses periodisasi akan menentukan watak dari pemikiran filsafat tersebut serta mempengaruhi ciri khas dan perkembangan pemikiran filsafat tersebut. Nah, itulah gambaran singkat dari kesinambungan histori dalam metode penelitian filsafat ini, atau disebut juga dengan metode histori atau sejarah. Secara gambaran besarnya, saya mungkin hanya dapat menjelaskan seperti ini karena belum betul-betul memahami bagaimana metode histori itu secara mendalam. Maka saran atau masukan juga kritik yang membangun dari teman-teman sangat saya harapkan sebagai bentuk pembelajaran ke depannya. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.